Cek. Halo, selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Fatimah Solehot di channel Ungu Film. Kali ini kita akan melanjutin series Girl From Nowhere. Tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjutkan. Kali ini Nano masuk ke sekolah elit yang orang tuanya beruang alias berduit. Di hari pertama sekolah, Nano diajak keliling. Sepanjang jalan dia ditunjukin banyak banget ruangan. Udah gitu di depan ruangannya ada nama donatur dan fungsi ruangannya. Masih ada beberapa ruangan kosong, lalu Nano tertarik untuk membeli satu ruangan. Buat apa? Mari kita mulai ceritanya. BTW udah good looking, good rekening pula. Cerita dimulai di sebuah kelas ketika ada seorang cowok bernama Dino masuk ke kelas bawa tas gede. Ceritanya dia ini habis pulang dari Inggris. Nah, tas gedenya itu isinya oleh-oleh. Menurut cerita dari teman-temannya, Dino ini tajir melintir, berasa unlimited ya hartanya. Setiap hari gonta-ganti mobil mewah, sering keliling dunia dari usia 10 tahun, dan rumah mewah yang luasnya lebih gede dari kebun teh. Gak lama setelah itu wali kelas masuk ke kelas dan bagi-bagi nilai akhir semester kemarin. Si cowok pirang bernama Pop ini khawatir gak jadi dibeliin motor sport karena nilainya yang jelek. Nano yang ternyata diam-diam punya jiwa wirausaha nawarin jasanya agar Pop bisa dapat motor sport impiannya. Istirahat pun tiba, Pop dan teman-temannya datang ke ruangan Nano yang tadi dibelinya. Tanpa babi bu, Nano ngitung estimasi biaya sekitar 15.000 baht. Ya kalau sekarang setara 6 jutaan lah ya. Namanya juga orang kaya, dia langsung keluarin duit cash. Nano meminta lembar nilai Pop, lalu dihancurin gitu aja. Abis itu dia cetak ulang nilai Pop dengan nilai yang lebih bagus. Hasilnya mirip banget sama yang aslinya. Setelah kejadian itu, banyak murid yang tertarik dengan jasa Nano yang dapat mewujudkan apapun yang mereka inginkan dengan uang. Mulai dari jasa pukul orang hingga sewa pacar. Kira-kira kalau jasa beginian beneran ada jadi gimana ya? Suatu hari sepulang sekolah, Nano nawarin jasanya ke Dino, tapi teman-temannya malah membalik perkataan Nano kalau dialah yang butuh bantuan Dino. Ya lagian ngapain Nano butuh bantuan? Orang bisnisnya lancar jaya. Si cewek yang bernama Wan ini awalnya minta bantuan ke Nano untuk buatin surat izin biar dia bisa pergi nginep kemanapun dia pengen. Pop juga ikut-ikutan, tapi dia ngajakin teman-temannya yang lain. Nah di sini pada nentuin kemana mereka akan ngabisin waktu. Nano ngide untuk main ke rumahnya Dino aja. Ya jelas pada setuju, kecuali Dino sendiri. Alasan kenapa Dino gak mau teman-temannya main ke rumahnya karena dia aslinya bukan orang kaya. Mobil yang dikira gonta-ganti setiap hari ternyata hasil pesan dari aplikasi. Rumahnya gak usah ditanya, cuma sebuah toko pinggiran yang merangkap jadi rumah. Ini sih bisa bertahan hidup pun udah alhamdulillah gitu ya. หนูช่วยเถอะมาไม่เอา ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างอะลูกหึงั้นหนูขึ้นไปทำการบ้านก่อนนะแม่ จ้ะ Kepepet dengan keputusan tadi siang, Dino akhirnya nelpon Nano buat minta bantuannya. Awalnya sih minta dirubah aja pikiran teman-temannya, tapi Nano secara nggak langsung nyaranin Dino buat nyewa rumah aja. Akhirnya Dino setuju dan Nano ngajuin biaya 200.000 baht atau kalau dirupiahkan sebesar hampir 82 jutaan lah. Duit segitu bisa dapat iPhone 14 sama MacBook keluaran baru sih, itu aja masih sisa, nggak ngerti lagi deh aku. Oke lah, kembali ke cerita. Mau gak mau Dino setuju dengan biayanya. Saat itu juga dia kebetulan dengar percakapan orang tuanya kalau barusan ada uang masuk sebesar 200.000 baht ke rekening ayahnya. Dino juga sempat dihantui cemooh dari teman-temannya yang membuat dirinya nekat mengambil semua uang di kartu debit ayahnya. Kasian sih, padahal Dino orangnya baik, cuman kalah sama gengsi aja. Seperti yang udah kita tebak di pagi harinya, ayahnya lagi debat dengan seseorang di telepon kalau duit di kartu debitnya kosong. Dino disuruh langsung berangkat sekolah sama emaknya, padahal anaknya sendiri yang nyolong. นี่คุณยังกล้ามาโทษว่าเป็นคนในบ้านผมเอาไปเหรอใครจะไปกดตังค์ได้วะ Sesuai kesepakatan, Dino berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sebuah rumah mewah demi bisa pamer ke teman-temannya. Puas dengan rasa gengsinya, dia minta Nano untuk keliling rumah sewaannya. Hari kunjungan pun tiba, teman-teman Dino kelihatan excited banget dengan rumah mewah Dino. Ada yang keliling main golf sampai Pop yang asal ngambil cerutu. Dino heran dengan teman-temannya yang emang beneran kaya, kayak nggak dapat fasilitas beginian aja gitu di rumah mereka. Nah ternyata mereka tuh akses kebebasannya dibatasi sama orang tuanya, makanya mereka seneng banget. Waktu Pop mau ngisep cerutu, Nano saranin buat nambah whisky biar mantep. Anjas. Karena kebiasaan di rumah yang ambil sendiri, Nano ngasih lonceng buat manggil pelayan. Kan sekarang lagi cosplay jadi orang kaya tuh ya. Begitu lonceng dibunyiin, muncul dua orang pelayan. Dino terkejut bukan main ketika tahu kalau pelayannya adalah orang tuanya sendiri. Tapi kok bisa? Ini menurut gue sih ya, kayaknya karena orang tuanya butuh uang dan Nano sendiri yang nawarin kerjaan dengan bayaran tinggi. Wan penasaran dengan muka orang tua Dino, karena nggak ada foto satupun yang dipajang di rumah. Pelayannya pun nunjukin foto orang tuanya Dino. Katanya Dino nggak mirip orang tuanya, tapi lebih mirip sama kakeknya. Karena nggak mau membahas lebih lanjut, Dino mengajak teman-temannya makan siang.
Makan siang ala orang kaya pun tiba. Mereka memuji masakan buatan juru masak di rumah Dino. Waktu minum, teman-teman Dino marah berjamaah pada pelayan kalau mereka mintanya whisky, bukan air putih. Si bapak pelayan memang sengaja tidak mau nuangin whisky karena mereka belum cukup umur. Ini pelayan udah ngajarin yang baik lah kok malah diomelin karena nggak diturutin. Ya udahlah ya, mau nggak mau pelayan ngasih whisky ke mereka termasuk Dino. Gak cuma soal alkohol, Nano malah bawa ถ้าพ่อแม่กูกลับมาได้กลิ่นทำไงวะ Dino bahkan disuruh Pop untuk mencoba di depan orang tuanya. Tapi apa boleh buat ya karena orang tuanya sekarang lagi cosplay jadi pelayan. Gak ada hak buat ngelarang. Udah puas minum whisky, Pop minta tambahin wine biar cocok sama iga babi. Bapak pelayan ini gua akuin emang nyalinya gede sih ya, ngelarang lagi soal minum-minuman. Tapi ya tetap kalah sama makiannya Pop. Biar urusan cepat kelar, si ibu pelayan akhirnya ngambil wine dan mau dituangkan ke gelasnya Pop. Si ibu pakai acara tangannya kepleset, jadi bikin wine-nya tumpah dan kena gaunnya Pop. Auto ke-trigger tuh remaja-remaja labil. Dino yang masih punya hati nggak pengen orang tuanya direndahin, akhirnya ngajak teman-temannya untuk pindah ke ruangan lain. Di dalam sebuah ruangan, mereka masih ngamuk dengan ulah pelayan. Wan ngambek karena gaunnya yang mahal udah kena noda wine dan gak bisa hilang. Udah gitu Dino bilang kalau dia bakal ganti gaunnya. Mas, ente mau nyari duit kemana lagi? Itu gaun mahal, nggak ngepet kan? Mulai gabut, Nano ngide buat main taruhan pakai pistol yang diisi sebiji peluru. Biar kagak rugi-rugi amat, Pop ngusul tiap orang taruhan 200.000 bat. Kalau di total orang yang menang dapat 1,2 juta bat. Mulailah taruhannya, satu-satu giliran narik pelatuk. Nggak kayak Nano yang pedenya kelewatan sampai dijedor di samping kepala. Sampai giliran terakhir tiba ke Dino yang udah fix ada pelurunya. Pas mau narik pelatuk, pelayan pria mendadak masuk ke ruangan dan merebut pistol dari tangan Dino. Si bapak pelayan udah nggak tahan lagi dengan kelakuan nakal remaja di hadapannya itu. Dia ngasih siraman kolbu, siraman rohani yang tentu nggak bakal ngaruh. Dianggap banyak bacot, Pop langsung menghajar si pelayan. Spontan langsung dihentikan Dino karena nggak mau ada keributan. Lebih tepatnya karena itu bapaknya sendiri sih. Disusul dengan kedatangan si ibu pelayan yang berteriak histeris ngeliat suaminya yang udah terkapar. Malam harinya setelah kejadian yang begitu heboh di rumah mewahnya Dino pulang ke rumah aslinya. Sudah ada ibu dan ayah yang menunggunya di meja makan dengan kondisi babak belur. Tapi kok orang tuanya nggak marah-marah dan terkesan seperti tidak ada yang terjadi? Nah, di akhir cerita ditujukan kalau Nano dan teman-temannya patungan untuk tutup mulut dan kompensasi perawatan akibat luka yang diterima. Duitnya sebesar 350.000 bat. จะเอาไหม Kalau dipikir-pikir untung 150 bat sih, tapi nggak sebanding dengan apa yang sudah terjadi. Cerita ditutup dengan แล้วคุณล่ะ คิดว่าเงินซื้ออะไรได้บ้าง Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar kira-kira duit bisa dibeli buat apa ya? Nah, kita pindah ke sekolahan lain di mana para murid sedang melakukan selebrasi upacara penyambutan sekolah untuk mahasiswa baru. Maksudnya untuk siswa baru. Seseorang murid bernama Han yang sedang mengiringi selebrasi dengan drum dan dikelilingi oleh murid baru sambil bernyanyi. Para murid bergantian joget di tengah hingga Nano pun dapat giliran. Ia bersenggolan dengan Han dan Maki memeriahkan acara karena kelihatan gitu. Seusai upacara penyambutan, Han dan Nano yang kebetulan lagi berduaan disamperin oleh sekelompok murid yang suka bikin konten vlog sekolah. Karena dianggap couple goals alias pasangan ideal semua orang, akhirnya Han dan Nano dijulukin Hanno biar mudah aja. Mulai disitulah nama mereka dikenal sampai dibuat halaman sendiri di sosial media. Hal semacam ini pastinya ada yang gak suka. Ya, ternyata kita tahu kalau Han punya pacar namanya Yui. Ya, jelas Yui ini gak suka dengan ketenaran Hanno. Ya kali pacarku malah tenar sama orang lain. Begitu pikirnya si Mbak Yui. Berbeda dengan Yui, Han menikmati popularitas yang dia dapatkan bersama Nano. Selama mereka nggak beneran pacaran, ya Han menganggap itu bukan jadi suatu masalah. Lagi mesra-mesranya, Han tiba-tiba dihubungi temannya ke lapangan. Kabarnya Nano hilang dan nggak tahu di mana. Mereka pun nyari-nyari keliling sekolah. Tentu sambil dikontenin, jadi ngerasa kayak drama anak sekolah banget nggak sih? Dicariin gak ketemu, tiba-tiba Han dan teman-temannya mendengar teriakan Nano yang berasal dari kamar mandi. Keributan ini memancing murid-murid lain untuk kepo ngeliat apa yang terjadi. Apalagi ini soal Hanno yang udah terkenal seantero sekolah. Siapa yang gak kepo coba? Han mendobrak pintu kamar mandi dan segera membawa Nano keluar dari toilet. Begitu sadar, Nano memeluk Han. Begitu sadar, Nano langsung memeluk Han karena takut. Padahal di situ ada Yui. Nganesmu mbak, yang sabar ya. Ini Nano juga modus segala di depan orang-orang. Nah di sini murid-murid satu sekolah pada comblangin Nano dan Han. Nano ngakunya nggak punya pacar, tapi Han kan punya ya. Akhirnya Hanno pun resmi pacaran di depan publik tapi dengan satu syarat dari Nano. Han tidak boleh meninggalkan Nano. Tanpa berpikir panjang, Han pun mengiyakan.
kita ditunjukkan hasil rekaman video Jer soal tanggapan Hanno yang sekarang udah jadian. Dari teman-teman sampai guru pun menanggapi dengan positif sampai beliau ini buat puisi untuk Hanno. Bahkan ada pihak yang jualin merchandise Hanno segala. Aduh, otak wirausahanya masuk sih. Abis ini siap-siap kalian akan dibuat takut. Makin lama halaman Hanno di sosial media makin banyak pengikutnya. Bentar. Ini sutradaranya malah nampang di sini. Lewat chat, Yui ngungkapin kalau dia nggak suka dengan kepopuleran Hanno. Tapi Han meyakinkan Yui kalau ini hanya sebuah viral semata. Nanti orang juga bakalan bosen. Yui ngingetin Han buat kencan malam ini. Tapi keburu Jer dan Nano datang ke kamar asramanya Han. Nano ngaku kalau dia abis mimpi buruk. Dia bela-belain datang cuma buat ngeliat wajah Han tidur. Orang-orang liatnya sih. Aku yang jomblo agak cringe gitu ya ngeliatnya. Esok harinya dibuka dengan kebersamaan Hanno saat jam makan siang. Lalu dilanjut dengan pertunjukan ala sekolah mereka. Saat pertunjukan, tentu Nano deket-deket sama Han biar makin romantis. Yui yang udah gak kuat lagi sama Hanno karena dia udah gak bisa berduaan lagi dengan Han. Han meyakinkan pacarnya kalau itu semua cuma acting. Yui... Siapa yang lagi malu? Yui udah gak peduli lagi, apalagi ngeliat pacarnya yang kelihatan ganjen sama orang lain. Dia udah gak kuat lagi dan meminta Han buat putus sama Nano. Di saat yang kayak gini, Han malah bilang, แต่ว่ายอดไลค์ ยอดไลค์อะไร แล้วความรู้สึกเราอะฮั่น Mas, sebenarnya ente ini sayang gak sih sama pacarnya? Iya kali gadaikan pacar sendiri demi popularitas sama cewek lain. Dia akhirnya mutusin Nano 2 hari kemudian. Tapi Yui mintanya sekarang karena udah terlalu sering dikasih janji palsu. Han pun oke dan hendak mencium Yui sebagai janji. Malah kepergok sama Nano dan rombongan. Nano yang ngeliat Han berduaan sama Yui auto kecewa dan pergi. Han pun nyusulin Nano setelah diusir Jer, walaupun sebenarnya dia gak pengen karena ada pacarnya. Ya mau gak mau, Han jelasin ke Nano kalau dia pacaran sama Yui. Han pengen semuanya biar senang, tapi dia gak mikirin perasaan Yui dan Nano. Ya gak bisa gitu dong mas. Seperti yang sudah-sudah, Nano pasti udah tahu tentang hubungan Han dan Yui sejak hari pertama masuk sekolah. Gak cuman itu aja, Nano juga tahu maksud Han mau jadi pacar Nano karena Han pengen populer. Han pengennya putus dari Nano, tapi dia sadar kalau popularitasnya bisa jatuh. Dia akhirnya pergi mencari solusi untuk bisa putus dari Nano tanpa menjatuhkan popularitasnya. Kepergoknya Yui membuat dirinya kena bully di sosial media sebagai perusak hubungan Hanno. Lewat chat, Han diskusi dengan Yui untuk cari solusi. Yui pun punya ide untuk ngefitnah balik Nano. Di malam harinya, Yui dan Han habis deal sama orang lain untuk fotoin Nano yang lagi sama orang lain untuk jadiin berita. Yui pun memasang foto Nano di mading sekolah, tapi entah dari mana dia kepergok dan seisi sekolah jadi makin ngebully Yui saat dirinya makan siang. Dia sampai dilemparin makanan satu kantin ketika menolak keberadaan couple Hanno. Han merasa bersalah dengan pacarnya yang kena bully. Dia sendiri kayak nggak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan masa sebanyak itu. Yui akhirnya ngide untuk minta nomornya Nano buat ngasih perhitungan. Malah fans-fansnya Hanno yang datang dan menghajar Yui sampai babak belur. พวกแกทำอะไรอะ Udah gak kuat lagi dengan kelakuan fans Hanno, Han dan Yui akhirnya sepakat untuk membunuh Nano agar hubungan mereka kembali seperti semula. Oke, rencana dimulai dari Yui yang ngaku-ngaku jadi Han. Ngirim surat secara langsung kepada Nano untuk ketemu di atap. Yui langsung mukul Nano begitu sampai di atap, lalu tiba-tiba Nano jatuh dari ketinggian. Sesuai rencana, Han datang dan pura-pura sedih menyalahkan dirinya yang gak bisa jaga Nano. Agak lama, ambulan pun tiba mengangkut Nano yang dikira udah meninggal. Jujur aja di sini gue agak ngeri ya ngeliatnya, udah terlalu fanatik banget gitu sama Hanno. Kepergian Nano membuat kondisi sekolah menjadi sunyi. Ya namanya orang lagi berduka ya. Yui merenung di tempat biasa, memberitahu kita kalau sebenarnya Nano sendirilah yang menjatuhkan diri. Han yang datang dengan full senyum ini akhirnya bisa sama-sama lagi dengan pacar aslinya. Tapi sekarang gantian Yui yang merasa bersalah hingga memutuskan untuk menjadi biarawati. Gak lama, Han dapat kabar yang membuat mereka berdua jadi terdiam. Menjelang akhir, ternyata Nano masih hidup dan mengalami lumpuh seumur hidup. Dengan kata lain, Han justru makin terikat dengan Hanno. Waduh, di sini ini makin ngeri sih fanatiknya. Di akhir cerita kita diberitahu dialog sebelum Nano jatuh. Nano memang sengaja menjatuhkan diri agar Han tetap terikat dengan Hanno. Ngeri kan? Emang netizen tuh ngerinya kerasa sampai ke tulang gitu ya. Lebay sih. Nah, di sekolah selanjutnya, mari kita kenalan dengan cowok pemain sepak bola ganteng bernama O yang berhasil menangin pertandingan karena dia mencetak gol. Setelah pertandingan, manajer tim sepak bola namanya Bam datang sambil bawain handuk sama minuman ke O. Perhatiannya yang terlalu ke O jadi bahan omongan teman sesama tim lainnya. Mereka jadi ngomongin manajer baru yang kabarnya baru ditunjuk sama pelatih. Udah capek lah sama kelakuan manajer mereka yang pilih kasih ke O doang. Dan ya, kita pasti sudah tahu manajer barunya adalah Nano, mbak cantik yang ngeri. Para tim sepak bola antusias menyambut Nano sebagai manajer baru mereka. Ya, hitung-hitung sambil cuci mata lah ya. Bahkan O sendiri juga antusias dengan Nano. Selain ramah, Nano juga semangatin tim yang lagi latihan. Tipe manajer yang baik lah ya.
Kedatangan Nano jelas bikin Bam gak seneng. Biar Nano gak betah jadi manajer, dia pun nyuruh Nano buat ngangkat ini, ngangkat itu, beresin ini, beresin itu. Gak taunya, O datang dan negur Bam biar gak terlalu bebanin kerja Nano. Bahkan O bantuin bawain bola ke gudang yang seharusnya itu dilakukan Nano. Panas gak tuh hatinya si Bam? Biar hati adem, Bam merenung di toilet sambil memenuhi panggilan alam. Dia ngeliat berbagai macam coretan di dinding khas anak sekolah. Gue pikir cuma ada di plus 62 aja, ternyata di Thailand juga ada coret-coret di dinding. Bam pengen ikut-ikutan kayak orang lain, tapi agak ekstrim juga sih si mbak ini pakai spidol. Dia pun mengungkapkan kekesalannya dengan menjelekkan Nano si muka bau. Pas keluar dari toilet, yang dijelekin muncul di depan muka. Bam segera meninggalkan toilet. Bodo amat tulisannya dibaca sama dia, yang penting puas lah. Dan kita diliatin Mbak Nano yang lagi tersenyum. Mantap nih, bikin drama lagi nih. Mungkin itu yang dibikinin Mbak Nano ya. Malamnya, Bam pulang ke rumah dan ngecek blog miliknya. Bam ini ternyata doyan banget nulis. Tulisannya pun dapat pujian dari netizen. Sampai ribut sama saudaranya yang kita jadi tahu kalau Bam ini orangnya emang judes. Selain nulis di blog, Bam juga demen diam-diam nulis diary. Esok harinya, Nano seperti biasa melakukan tugasnya sebagai manajer tim sepak bola. Bam awalnya nyuruh-nyuruh Nano, tapi langsung ciut nyalinya ketika ada O yang ngeliatin mereka dan Bam langsung bantuin Nano. Bam ini ngerasa kok kayak ada yang bau gitu sampai nyuruh Nano buat nyuci. Padahal pakaiannya tuh bersih. Waktu istirahat, barulah ketahuan baunya berasal dari mukanya Nano. Ketika dia ngasih minum ke O, seketika semua tim pada jauhin Nano. Bam kaget dong, kok apa yang dia tulis di toilet jadi kenyataan. Akhirnya dia pergi beli spidol dan kebetulan ketemu Nano. Sebagai teman yang baik, maksudnya munafik, Bam menyarankan Nano untuk beli skincare biar mukanya nggak bau. Setelah beli spidol, Bam balik ke toilet dan nulis lagi keinginannya agar O suka padanya. Sampai ditulis sedetail mungkin biar nggak salah sasaran. Pinter juga sih mbak, tapi ya nggak ngotorin tembok toilet juga sih. Waktu istirahat, Bam dipanggil pelatih sepak bola, nanyain kerjaannya Nano sambil ngeliatin anak yang lain lagi main bola. Gak sengaja, bolanya ketendang ke arah Bam dan O menghalangi bola pakai tangannya. Udah salting sampai mimisan baper, ternyata niatnya O mau ngelindungin bapak pelatih. Kemudian si Tank ngeledekin Bam. Malu dan marah jadi satu di dalam hati Bam. Dia pun ngumpet lagi di toilet dengan mengatakan Tank seekor anjing. Tentu saja itu jadi kenyataan. Tank mendadak bertingkah seperti anjing. Nano yang agak panik datengin Bam karena kompetisi sepak bola akan diadakan dalam waktu yang dekat. Ya karena mukanya masih bau, jadi Nano ngejauhin Bam. Tahu diri lah ya. Dari sini Bam mulai ngerti kalau tulisan di tembok jadi kenyataan cuma buat ngejelekin orang. Waktu makan siang pun tiba, Bam iseng nulis makian ke Nano di meja makan kantin. Duh ini nih, suka ngotorin fasilitas umum. Tapi nggak ada efek apa-apa. Yang ada Bam dibuat panik ketika ada temannya yang duduk satu meja dengannya. Makannya jangan coret-coret sembarangan. Malam harinya, Bam iseng-iseng nulis biar O suka sama dia sampai dikira kayak lagi nyatet orang sama kakaknya. Kebetulan Bam dapat pesan dari O yang tiba-tiba nembak ke Bam. Full senyum dong Bam, jelas diiyakan. Ternyata buat Nano. Maknya selagi ya mbak artinya. Besoknya seperti biasa Bam kembali melakukan rutinitasnya ke toilet. Ketika mau nulis, ada siswi dari kelas lain yang kena bully temannya karena salah ngasih jawaban PR ke temannya. Bam yang iba itu pun keluar dari toilet dan nyuruh siswi itu buat tulis kekesalannya di dinding toilet. Tapi mana mungkin orang percaya dengan hal konyol semacam itu. Keluar dari toilet, Bam dapat omelan dari ibu-ibu petugas kebersihan. Dengan riang gembira, Bam beliin minuman buat teman-teman satu tim. Tapi sampai di tempat latihan, Nano kembali jadi akrab sama teman-temannya. Mukanya Nano udah gak bau lagi dan Tank juga udah gak gonggong lagi kayak anjing. Bam kaget dong, kan sumber masalah Nano dan Tank berasal dari tulisannya dia. Bam langsung cabut ke kamar mandi dan dugaannya benar. Ibu petugas kebersihan lagi bersihin tembok hasil coretannya dia. Ya, mau gimana pun Bam salah sih ngotorin tembok. Mau dilarang kayak gimana pun, ibunya tetap bersihin tulisan Bam di tembok. Udah gitu, ibunya cepuin ke pelatih tim sepak bola. Untung pelatihnya baik, cuma nyuruh Bam untuk gak ngulangin lagi dan minta maaf ke petugas kebersihan. Tapi Bam terlanjur udah kesel banget dan balik lagi ke toilet, yang pasti kita tahu dia menulis sesuatu. Gak lama setelah dari toilet, Bam dibuat bingung dengan murid-murid yang heboh ngumpul di suatu tempat. Kita diperlihatkan wajah dendam Bam ke petugas kebersihan, sampai kita dikasih tahu apa yang ditulis di toilet. Dia benar-benar terkejut melihat petugas kebersihan gantung diri. Malamnya, Bam dihantui rasa bersalah. Walau begitu, dia tetap positive thinking kalau nggak mungkin sampai merenggut nyawa hanya karena dia nulis di tembok. Kita rewind sedikit saat penemuan ibu petugas kebersihan.
Bam terkejut sekaligus takut, apalagi Nano ngajak dia ngobrol. Ibu itu orang yang baik, punya anak, mana mungkin bunuh diri. Nano yang nganggap itu sebuah pembunuhan langsung ditepis oleh Bam. Dia nggak bisa ngelak ketika ada siswa yang tahu kalau Bam nulis soal petugas kebersihan. Tapi tunggu sebentar. Cewek ini kan yang dulu pernah ditawarin Bam untuk nulis di tembok. Sepertinya dia udah mulai percaya ya dengan kata-kata Bam. Dengan rasa bersalah, Bam cepat-cepat menghapus tulisannya di tembok. Lalu dia dengar kabar dari murid lain kalau ibunya nggak jadi mati. Senanglah dia, udah bebas dari rasa bersalah. Eits, tunggu dulu, hatinya Bam panas lagi nih. Gak sengaja Bam ngeliat Nano lagi dihibur oleh O yang dasarnya udah naksir sama Nano. Gak seneng lihat kemesraan itu, Bam pun nyoret lagi di toilet tembok ajaib itu biar mukanya Nano jerawatan. Puaslah Bam ngeliatnya. Sekarang Bam udah tinggal sendirian karena kakaknya udah pindah. Bam dapat telepon dari ibunya tapi nggak ada suaranya. Lalu kakaknya gantian nelpon, ternyata itu emaknya. Ya isi obrolannya layaknya emak yang nanyain kabar anaknya gitu. Bam sempat menceritakan apa yang terjadi padanya di sekolah. Ya jelas emaknya nganggep kalau anaknya lagi ngelantur. Selain itu, di sini kita tahu kalau Bam ini udah hidup tanpa sosok bapak. Oke, lanjut. Bam mengakhiri teleponnya dan mau tidur. Lalu tiba-tiba dia kaget melihat ranjang sebelah yang udah ditidurin sama ibu petugas kebersihan. Bam langsung sembunyi di balik selimut. Gak cuma itu, dia dikejutkan dengan kehadiran Nano dan ibu petugas kebersihan. แบมเธอฆ่าป้าเขาทำไมอ่ะ แกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง Nano terus menyalahkan Bam yang membunuh petugas kebersihan terlepas apapun yang sudah terjadi. Mampus dihantui Nano gak tuh? Untunglah itu cuma mimpi buruk. Tapi setelah ini, mimpi buruk itu akan makin membuat Bam merasa bersalah. Di kelas saat Bam lagi dengerin pelajaran, gak ada angin, gak ada hujan, mendadak ada seorang siswi yang lompat dari jendela. Bam tentu shock ngelihatnya. Kejadian janggal ini bikin dia langsung lari ke toilet. Bener aja, dia ketemu sama salah satu temannya yang udah nyoret di tembok ajaib. Bam langsung cuci tangan biar nggak kena covid. Gak lama, Nano masuk ke toilet dengan muka yang udah penuh jerawat. Ditungguin lah nih si Nano sampai keluar dari toilet. Ya, proper baik aja lah ini mah Bam ya. Lalu gak lama setelah Nano keluar dari toilet, ada sepasang cewek cowok yang kelihatannya udah dengar kabar soal tembok ajaib ini. Sesaat lagi kita akan ngeliat kekacauan di sekolah. Dimulai saat makan siang berlangsung, ada seorang siswi bernama Fah yang tiba-tiba mengedan sendiri. Lalu ada Cherry yang mendadak dikejar-kejar sama cowok, Top yang dikatain jadi anjing biar temannya bisa ikut kompetisi, sampai kepala sekolah yang dibuat modiar karena ulah coretan dari salah satu guru. Ngelihat kekacauan ini, Bab langsung nyamperin cewek yang pertama kali dia kasih info soal tembok ajaib. Bukannya ngerasa ngeri, si Mbak malah jawab gini. กำแพงห้องน้ำไปบอกใครมาบ้าง ทำไมอ่ะกำแพงเป็นของเธอคนเดียวเหรอ Ya, bener juga sih, kan itu tempat umum ya. Bam ngecek tembok ajaib yang udah banyak banget coretan berisi makian. Di antara coretan itu ada seseorang yang ingin O lumpuh. Bam panik dong, langsung deh dia nyusul ke lapangan dan nyuruh O buat pulang. Ya, apa mau dikata, O mendadak tiba-tiba jadi cedera. Bam ngeliat ada pulpen jatuh dari salah satu anggota tim sepak bola bernama Por. Maling mana coba yang mau ngaku Mbak? Semua ini udah nggak benar. Bam memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan menghapus semua tulisan di tembok. Tapi nggak jadi karena ada orang yang nulis kalau siapapun yang menghapus tulisannya bakalan modiar. Nah lo. Bam cuma bisa merenung dan menangis menyesali apa yang dia perbuat hingga Nano datang. Mulanya Bam minta maaf atas apa yang dilakukan pada wajah Nano yang jerawatan. Tapi setelah dengar ketawanya Nano, Bam jadi ngamuk dan nyalahin Nano. Loh. Ketrigger dengan omongan Nano, Bam pun berniat mengakhiri semua. Tapi emang bangsul si Nano ini, malah dicepuin. Ya, kita akan ngeliat Bam yang dikejar satu sekolah karena mau menghapus tulisan di bilik toilet sampai terkepung di dalam akibat dikeroyak banyak orang. Karena nggak bisa dihapus, Bam nekat nulis sesuatu yang mendadak satu sekolah jadi sunyi. Apa yang dia tulis? Dia berharap semua orang menghilang. Bam keliling ke seluruh sekolah, gak ada satupun yang tersisa kecuali dirinya dan Nano. Itu pun gak lama Nano ikut hilang. Dengan rasa menyesal dia kembali ke rumah dan ngelihat catatan dari kakaknya. Bam ngelihat kontak ponselnya namun mendadak hilang semua. Dan di akhir cerita kita ngelihat Bam yang abis cuci muka. Bam sadar dirinya gak punya bayangan di cermin yang artinya dia ikut menghilang bersamaan dengan suaranya yang udah di-mute dari sononya. Semua episode di part ini punya kengeriannya sendiri walaupun ceritanya agak nggak bisa dilogika ya. Ya dari mana orang bisa tiba-tiba lumpuh atau mendadak gila ya nggak ada yang tahu selain Tuhan dan Nano. Mau nanya Mbak Nano takut diusilin. Ya udahlah segitu dulu pembahasan dari Girl From Nowhere. Sampai ketemu di part selanjutnya.